Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, bahasan kali ini adalah menjawab pertanyaan sebagian ikhwan, saudara-saudara kita, tentang seseorang yang membela diri karena disalahkan oleh orang lain, lalu dia bilang, ya Nabi saja pernah salah, kalau saya berdosa Nabi juga berdosa. Ini hukumnya bagaimana? Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pertama berkaitan dengan baginda yang agung Nabi besar Muhammad SAW, hukum-hukum yang berhubungan dengan beliau itu berbeda dengan orang biasa. Para ulama di dalam banyak kitab, di antaranya dalam kitab yang sangat terkenal yaitu Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, karangan Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan al-babus tsalits fi ta'zimi amrihi wa wujubi tawqirihi wa birrihi. Bab ketiga menjelaskan tentang mengagungkan perkara beliau dan wajib mengagungkan serta berbakti pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konteksnya itu untuk mengagungkan beliau, memuliakan beliau, meneladani beliau. Ini konteksnya seperti itu. Di sini dasarnya qala Allahul azim. Allah yang Maha Agung berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ingatlah wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai syahid dan sebagai saksi, wa mubasysyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan pembawa peringatan. Lalu beliau menyampaikan ayat lagi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pembawa peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziru wa tuwaqqiru, dan agar kalian menolong Rasul dan mengagungkan Rasul. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ajarannya wajib dibela, agamanya wajib ditolong, diperjuangkan, dan pribadi beliau juga wajib diagungkan, wajib dimuliakan. Ini secara pribadi. Dan di dalam kitab ini masih banyak dalil-dalil ya tentang kewajiban mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini di dalam kitab ini juga dijelaskan faslun fi anna hurmatahu Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da mautihi ka hurmatihi hala hayatihi, bahwa kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat itu seperti kemuliaannya ketika masih hidup. Wajib memuliakan beliau. Wa'lam, dan ketahuilah, anna hurmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi wa tawqirahu wa ta'zimahu lazimun kama kana hala hayatihi. Sesungguhnya kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya
memuliakan beliau dan mengagungkan beliau itu wajib sebagaimana ketika beliau masih hidup. Wa dzalika 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam wa dzikri hadithihi wa sunnatihi wa sama' ismihi wa siratihi wa muamalati alihi wa itsratihi wa ta'zimi ahli baitihi wa sahabatihi. Demikian itu mengagungkan, memuliakan beliau itu ketika menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebut hadisnya dan sunnahnya, ketika mendengar namanya dan sirahnya, dan ketika memperlakukan keluarga dan keturunannya, dan mengagungkan keluarganya serta para sahabatnya. Ini ketika Rasulullah SAW diagungkan. Qala Abu Ibrahim At-Tujibi, Al-Imam Abu Ibrahim At-Tujibi berkata, wajibun ala kulli mu'minin mata dzakarahu aw dzukira 'indahu ay yakhda'a wa yakhsha'a wa yatawaqqara wa yaskuna min harakatihi wa ya'khudha fi haibatihi wa ijlalihi bima kana ya'khudhu bihi nafsahu law kana bayna yadayhi wa yata'addaba bima addabanallahu bihi. Abu Ibrahim At-Tujibi berkata, wajib atas setiap orang mukmin ketika menyebut beliau baginda sallallahu alaihi wasallam atau ketika beliau disebut di sisinya, wajib dia tunduk, khusyuk dan menjaga martabat dirinya, menjaga kehormatan dirinya, waqur ya, menjaga kehormatan dirinya, dan diam dari gerakannya, serta mengambil serta merasakan kewibawaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan beliau dengan apa yang ia lakukan pada dirinya seandainya dia berada di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam dan melakukan adab dengan adab yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika disebutkan konteksnya harus memuliakan, mengagungkan, tidak boleh untuk main-main. Nah, karena demikian Rasulullah SAW ketika disebutkan konteksnya seperti itu, maka para ulama dari dulu sangat mengingkari, protes pada orang-orang yang menjadikan seorang nabi sebagai candaan atau menjadikan seorang nabi untuk membela dirinya atau menyamanyamakan seorang nabi dengan orang biasa, dengan seorang pemimpin pada masanya. Itu jelas sangat diingkari oleh ulama-ulama dulu. Mengapa? Karena itu berarti tidak mengagungkan, tidak memuliakan keagungan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ketika seseorang disalahkan karena dia melakukan dosa atau salah, lalu dia bilang, kan nabi juga salah, nabi juga dosa. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam, halaman 265. Kata beliau, na'am qauluhu in aznabtu faqad aznabu. Perkataan seseorang, kalau aku berdosa, nabi kan juga dosa. Kata beliau, syadidut tahrim, ini sangat haram. Sangat haram. La yajuzul istishhadu bihi bihal. Tidak boleh seseorang mengambil dalil ya, membenarkan kesalahannya dengan cara mengatakan Nabi dulu juga pernah salah. Itu gak boleh seperti itu. Gak boleh. Mengapa? Ini berarti tidak mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Ini kita sampaikan karena kadang-kadang ya sebagian ikhwan, sebagian saudara ketika disalahkan malah dia bukan berterima kasih pada yang menyalahkan, lalu istighfar, memohon ampunan, bertaubat kepada Allah, tetapi membela dirinya dengan membawa-bawa Nabi SAW. Itu jelas gak boleh. Sama halnya
Kalau saudara misalnya bersama gurunya, kamu disalahkan, kamu ya apa kok salah? Kiai saya di samping saya pernah salah, kan nggak etis begitu. Itu guru. Kiai saya aja yang ada di samping saya pernah salah. Apalagi kalau itu baginda Rasulullah SAW. Itu tambah tidak boleh, itu hukumnya sangat haram. Apalagi seperti kita tahu bahwa keyakinan umat Islam, apa yang kita lakukan itu dimonitor oleh baginda Rasulullah SAW. Para ulama seperti Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi ketika menafsirkan ayat wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, lakukanlah, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kamu. Rasul juga melihat amal kamu. Nah, ketika menafsirkan ini, Imam Ibnu Katsir menyampaikan hadis sabda Rasulullah SAW, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Aku ini hidup baik buat kalian. Kalian berbuat sesuatu, lalu solusinya, hukum-hukumnya, jawabannya disampaikan melalui aku. Wa mamati khairun lakum. Dan aku ini meninggal juga baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu itu diperlihatkan kepadaku. Apapun yang kita lakukan, Rasulullah SAW memonitor, melihat. Karenanya bersikap kepada beliau, walaupun beliau sudah wafat, itu kita harus tetap menjaga adab, mengagungkan beliau, seperti halnya beliau masih hidup berada di sekitar kita. Mengapa? Karena apapun yang kita lakukan sebagai umatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimonitor, diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita kembali kepada tadi pokok pertanyaan. Kalau ada orang mengatakan ketika dia dicela, kamu ini salah, lalu dia justru tidak berterima kasih pada yang menyalahkan, tidak tawadhu, tidak rendah hati, justru dia membela diri kesalahannya dengan membawa-bawa seorang nabi. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini juga terdapat di dalam kitab Asy-Syifa, juga di dalam kitab Al-Ilmam fi Masailil I'lam bi Qawaidil Islam. Ini ringkasan dari kitab Al-I'lam ya, karangan Imam Ahmad bin Abdul Razzaq Al-Maghribi Ar-Rasyidi. Kata beliau, orang yang ketika disalahkan, kamu ini salah, lalu membela dirinya dengan mengatakan Nabi kan juga salah, ini kata beliau syadidut tahrim. Ini suatu ucapan yang sangat diharamkan. La yajuzul istishhadu bihi bihal. Sama sekali tidak boleh membenarkan dirinya dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk senantiasa mengagungkan baginda Rasulullah SAW, mengagungkan ajaran-ajarannya, mengikuti sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.